Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Belajar. Kakak doakan semoga kalian semuanya diterima di perguruan tinggi negeri impiannya. Walaupun sekarang bulan Ramadan, tetap semangat ya dalam belajar, karena memang cita-citamu itu harus diperjuangkan. Bagi teman-teman yang belum diterima SNMPTN, tetap harus kita berjuang, karena harapan itu masih terbuka untuk kalian semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal TPS sub pemahaman bacaan. Yang kakak tampilkan saat ini salah satu contoh soal teks yang panjang yang kita akan pelajari untuk kali ini ya. Teman-teman juga bisa mendownload untuk soal teks kali ini di deskripsi ya. Oke. Dalam pembahasan TPS ada sub pemahaman bacaan. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di sini? Kalau melihat dari pemahaman bacaan, sebenarnya yang perlu kita pahami di sini adalah ada dua, pemahaman isi bacaan dan penalaran kebahasaan, yaitu menguji peserta dalam membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Kalau penalaran kebahasaan, memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini semuanya sudah ada di teori-teori, kita tidak bahas ini. Yuk kita langsung ke soal. Nah, kakak berikan soal ini, teman-teman silakan membaca, mungkin bisa di pause dulu atau sudah download, dikerjakan dulu. Ini soal teks ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 ya. Dan pertanyaannya adalah ini. Oke. Ada 4. Cara untuk menjawab soal bacaan dengan mudah, kakak punya tips. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau sudah tahu. Yuk kita perkaya saja untuk wawasan kalian ya. Yang pertama, cari kalimat kunci, gagasan atau ide pokok paragraf. Abaikan banyak teks atau wacana. Teman-teman ketika ada teks yang sangat banyak, biasanya teman langsung, oh ya kok banyak sekali. Nah, ketika kalian merasa seperti itu, segera oke, tenang, stay cool ya. Cari kalimat kunci. Karena setiap membuat soal, membuat paragraf atau membuat cerita itu pasti ada ide pokoknya ya. Kalau di bahasa Indonesia kita mau ada paragraf deduktif ya. Ada kalimat utamanya itu di awal paragraf atau induktif di akhir paragraf. Biasanya selalu ada seperti itu teman-teman. Lalu langkah yang kedua, ketika ada soal, baca pertanyaan terlebih dahulu, baru teks atau wacananya ya. Kenapa seperti itu? Agar ketika kita membaca bacaan, kita sudah punya tujuan, punya jalan pintas untuk mencari apa yang dimaksud. Jangan dibalik teman-teman, membaca dulu baru mencari pertanyaannya. Dan yang ketiga tentu ini sering berlatih membuat kita terbiasa ya. Kalau di Jawa mengatakan waiting tresno teladan soko kulino ya. Siapa yang terbiasa untuk mengasah soal seperti ini itu pasti akan mudah. Oke, ini beberapa cara, yuk kita terapkan. Kita lihat ke pertanyaan dulu. Kita tidak fokus ke kalimatnya yang panjang atau paragrafnya. Ada 4 pertanyaan. Berdasarkan teks di atas, kepada siapa penulis berpihak? Nah, itu. Yang kedua, makna frase bergaris bawah pada kalimat 8 adalah 3. Manakah yang sejajar maknanya dengan kata konvensional pada kalimat 8? Manakah padanan kata pencetak miring pada kalimat 10? Teman-teman, langkah pertama kita adalah cari kata kunci juga untuk di beberapa pertanyaan ini ya. Pasti setiap pertanyaan itu ada kata kunci. Yang pertama, nah ini kepada siapa penulis berpihak? Karena ini kan kita satu kesatuan. Syukur-syukur kita bisa mencari 4 kunci itu, sehingga ketika nanti membaca di teks kita bisa
punya gambaran lebih banyak ya. Lalu yang kedua kita cari kunci, oh ini frase bergaris pada kalimat 8, berarti begitu. Yang ketiga, konvensional pada kalimat 8, kata konvensional yang dicari ya. Yang keempat, kata yang bercetak miring. Oke, ini kata kunci sebenarnya. Tetapi kalau kita memang lemah di mengingat, ya kita terpaksa kerjakan satu-satu saja nggak apa-apa. Yang penting kita benar ya. Berdasarkan teks di atas, kepada siapa penulis berpihak. Oke, kita bisa membaca ini semuanya. Kita mulai dari ingat tadi bahwa ada kata kunci, pasti ada kalimat utama dalam paragraf pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kita yang pertama dulu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melarang menggunakan kantong plastik dengan alasan ini ingin menyelamatkan bumi. Kalimat yang kedua, alasan tersebut sungguh tidak bijak serta seperti tidak memahami masalah. Baik dari sisi pengelolaan sampah, terlebih tidak memahami kebutuhan masyarakat secara umum di Indonesia berupa kantong plastik yang belum ada penggantinya. Teman-teman semuanya, dari paragraf ini saja ini terlihat ada membuat opini ya, opini bahwa ternyata kantong plastik ini masih sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Walaupun sebenarnya kantong plastik ini sudah banyak ditentang. Kenapa? Karena yang menentang ini tidak tahu kebutuhan masyarakat secara umum di Indonesia berupa kantong plastik itu masih belum punya penggantinya secara umum begitu ya. Sehingga kita bisa menggarisbawahi tidak bijak ya. Berarti ini menjurus ke sudah membela ini teman-teman, dan ada kantong plastik yang belum ada penggantinya. Maka kalau kita kaitkan dengan soal seperti ini, berdasarkan teks di atas, kepada siapa penulis berpihak? Pemerintah jelas bukan, masyarakat ya jelas bukan, produsen plastik ini ya, jadi seperti ini. Konsumen kantong plastik tidak ya. Industri plastik. Nah teman-teman, C dan E sebenarnya sangat mirip, tetapi lebih spesifik itu yang C, produsen plastik. Oke, itu jawaban yang pertama. Yuk kita yang kedua. Makna frase bergaris bawah pada kalimat 8 adalah, nah kita bisa melihat ini ya, menjadikan teratur, mengolah sampah, pengaturan sampah, alat pengatur berkaitan dengan. Yuk kita lihat kalimat ke-8. Kita lihat di sini yang bergaris, yaitu regulasi sampah. Regulasi sampah. Oke, kita kasih tanda ya. Maka teman-teman, kalau regulasi sampah, regulasi ini kan berkata mengatur ya, berarti ini lebih ke pengaturan sampah. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal yang nomor 3, manakah yang sejajar maknanya dengan kata konvensional pada kalimat 8? Di sini kita sudah punya pilihan bersahaja, lumrah, tradisional, stereotip, dan naif. Baik, yuk kita lihat kalimatnya, paragrafnya menurut saya ya. Kembali lagi kalimat 8 ya, konvensional. Berkaitan dengan fase ramah lingkungan dan regulasi sampah. Dalam regulasi sampah maka terjadi perselisihan pendapat antar industri yang menyebut produknya sebagai ramah lingkungan untuk mengganti produk konvensional. Nah, ini yang ditanyakan ya. Lalu manakah yang secara maknanya? Ini berarti sinonim ya, sama. Berarti sesuatu yang sudah umum begitu ya, sudah biasa. Ini adalah konvensional pada umumnya. Maka di antara jawaban ini yang paling tepat adalah lumrah ini ya. Oke, pertanyaan yang keempat.
manakah padanan kata bercetak miring? Padanan itu adalah kata-kata yang sama ya teman-teman. Pada kalimat 10 ada hadiah, sogokan, uang hadiah. Kita hafalkan dulu juga ini tanda kasih, suapan. Yuk kita lihat di sini. 10. Kita lihat bercetak miring. Melarang penggunaan kantong plastik, PS foam dan sedotan plastik jelas merupakan isu dugaan gratifikasi kebijakan kantor plastik berbayar ya. Teman-teman, gratifikasi yuk kita lihat. Gratifikasi ini memang punya makna yang cukup umum ya. Kita sering memakai dalam sehari-hari atau kadang-kadang sering kita lihat di televisi tentang gratifikasi ini ya. Lalu manakah padanan kata bercetak miring pada kalimat yang 10 itu? Gratifikasi ini sebenarnya lebih ke pemberian ya. Pemberian yang tentu ada maksud. Jadi pemberian ini adalah lebih ke hadiah. Sebenarnya A sampai E ini juga bisa sih teman-teman. Tetapi untuk gratifikasi yang paling tepat ini adalah yang A, hadiah ya. Ini lebih sering kita pakai memberikan hadiah kepada orang lain ya, gratifikasi bisa seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu dari kakak, semoga bisa bermanfaat. Jika memang ada tips atau komen bisa share ilmu ya di komentar, atau ada cara-cara yang lebih cepat daripada ini, karena memang setiap orang punya cara-cara sendiri. Sekali lagi kita doakan semoga kalian semuanya sukses meraih PTN impiannya dan diterima di perguruan tinggi negeri impiannya, amin. Oke, see you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.